selanjutnya mengenai nuzulul Quran, yaitu turunnya ayat-ayat. Dalam fase penurunan wahyu kepada Nabi itu ada 4 fase. Yang pertama, Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Jibril datang dengan sosok seorang laki-laki sehingga Nabi memahami dan mampu melafalkan kata-katanya. Yang ketiga, wahyu datang dengan gemerincing lonceng. Yang keempat, Malaikat Jibril datang dengan wujud aslinya sebagai seorang malaikat kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu materi qiraah dan qurra. Qiraah adalah bacaan, yaitu suatu mazhab yang dianut oleh para imam qurra untuk dalam pelafasan Al-Quran sehingga berbeda-beda. Jadi sedangkan qurra ini adalah orang yang membaca. Materi selanjutnya mengenai nasik wa mansuk. Nasik wa mansuk. Nasik adalah ayat yang menghapus, sedangkan mansuk adalah ayat yang dihapus. Nah, ada beberapa syarat ayat ini bisa dihapus. Yang pertama, tidak ada keterangan bahwa ayat tersebut berlaku secara abadi. Yang kedua, ayat yang dinasak bukan dalam perkara yang secara pikiran mampu diketahui baik dan buruknya. Contohnya berbakti kepada kedua orang tua, beriman kepada Allah. Yang ketiga yakni ayat yang menasak turunnya belakangan. Yang keempat, antara yang menasak dengan yang dinasak itu tidak dapat dikompromikan. Materi selanjutnya mengenai kemukjizatan Al-Quran. Nah, dalam kemukjizatan Al-Quran ini ada beberapa macam pendapat. Yang pertama dari kalangan Syiah. Mereka mendefinisikan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada metodenya yang menggunakan metode syirfah atau pemalingan. Yang kedua, kelompok lain mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada balagah yang tinggi. Yang ketiga, kelompok lain mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada pengungkapannya mengenai kabar-kabar gaib yang hanya diketahui melalui wahyu. Yang keempat, para ulama mendefinisikan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada ilmu yang ada di dalamnya serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian materi selanjutnya mengenai tafsir, terjemahan, dan takwil. Terjemahan ini menyangkut seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan tafsir ini adalah cara pengucapan Al-Quran, dan takwil ini yaitu menerangkan atau menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.